Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Saya bersama rekan CGP saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik dengan 3 siklus pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan rekan saya, Bapak Khaidir Esos. Halo. Dan Perkenalkan, Ibu saya Khaidir Esos, calon guru penggerak angkatan 11 di SD Negeri Alulo. Dan rekan saya, Ibu Rosdiana. Halo, perkenalkan, nama saya Rosdiana SPD. Saya dari SD Negeri Jengki, Kabupaten Aceh Timur. Dan saya sendiri adalah Citra Nadewi SPD dari SD Negeri Alulo, Kabupaten Aceh Timur. Baik, pada kesempatan kali ini kami bersama rekan-rekan tim kami akan melakukan diskusi, yaitu ada supervisi, ada coaching, dan ada coaching. Nah, di sini kami bersama rekan-rekan tim kami akan melakukan sebuah dialog bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi di sekolah kami. Baik, pada kesempatan kali ini bersama rekan tim kami persilakan kepada Ibu bagaimana pelaksanaan kita hari ini. Oke. Demonstrasi ini melibatkan 3 orang peran utama, yaitu yang pertama ada coach yang akan membimbing proses coaching. Yang kedua ada coaching yang akan menerima coaching untuk refleksi pembelajaran. Dan yang ketiga ada pengamat yang akan mencatat proses coaching dan memberikan masukan. Kami berharap sesi ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru dalam menerapkan supervisi akademik di sekolah. Baik, Ya. akan kita laksanakan sesi coaching kali ini bersama-sama. Nanti ada supervisi dan ada coaching dan ada coaching. Jadi kami bertiga akan melaksanakan coaching pada hari ini. Semoga berjalan dengan sesuai apa yang kami harapkan bersama-sama. Oke, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bos. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu, luar biasa. Biasa. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat ya Bu, yaitu observer yang akan melihat proses coaching itu dengan coaching. Ya. Sebelum mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang terkait rubrik penilaian observasi saya. Jadi agar Ibu tahu nih ya, nah nanti untuk rubrik penilaian saya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan Ibu nantinya, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coaching sebagai seorang coaching ya, yaitu pembukaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, yang meliputi tentunya juga sudah memiliki kompetensi inti ya dari itu, yaitu yang meliputi presensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu, dengan teknik pertanyaan teknik rasa. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan nanti waktu Ibu coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang tujuan kemudian nanti dan penilaian saya yang akan saya jadikan acuan untuk memilih sebagai manusia Bu ya. Paham Bu ya? Alhamdulillah paham. Oke, baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai dalam proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh Ibu ya? Iya Bu, silakan Bu. Oke, baik Ibu. Untuk pertama ini kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti?
bersama pusat coaching saya, Pak, bukan, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, itu yang pertama. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coachingnya nanti, Bu? Saya rasa saya akan menggunakan kompetensi, akan mempertajam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Di mana saya nanti berharap dengan pertanyaan-pertanyaan bermutu ini saya bisa menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan kunci saya, dan semoga kunci saya dapat menemukan solusi dari permasalahan ini sendiri. Demikian. Oke, Bu, baik ya. Memang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali hal-hal dari banyak hal dari seorang coach ya. Intinya itu untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang mana, yang bagaimana yang ingin pencapaian yang ingin dituju dalam proses percakapan ini? Saya ingin menerapkan langkah-langkah tirta Bu dalam percakapan nanti, yaitu saya pertamanya menanyakan tujuan dulu, kemudian saya mengidentifikasi permasalahannya, kemudian saya menggunakan pertanyaan berbobot, sehingga saya dapat memunculkan ide-ide positif yang dimiliki oleh coach saya, sehingga dia dapat menemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang demikian. Semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait prosesnya meliputi filter ya. Kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Oke Bu, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Ibu silakan memulai percakapan dengan coachnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan ya. Iya. Oke Bu, terima kasih. Apakah Ibu sudah siap? Insyaallah siap Bu. Ada yang ingin Bapak bicarakan gitu ya dengan saya ya? Iya Bu, rencana saya ingin bicara secara tetap mata sama Ibu. Jadi saya di sekolah banyak mengalami permasalahan ya, terutama sehingga kepala saya agak pusing sekali. Jadi mungkin ketika saya curhat sama Ibu, mungkin ada jalan keluarnya ya sama Ibu, mungkin nanti dengan jalannya seperti itu Bu. Oh baik, pusing karena masalah apa? Bisa Bapak cerita lebih lanjut Pak? Ini Bu, pusing apa ya penyebabnya? Pertama, saya pusing anak saya ini, siswa didikan saya itu terutama mereka kekurangan dalam IQ mereka. Ketika misal saya bilang hari ini A, udah sampai 2-3 sampai 5 menit udah lupa, nggak tahu lagi. Nah ini yang menjadi hambatan saya. Kayak mana ya supaya ketika saya ucapkan A kepada anak itu, setelah jeda 5 menit harus terulang lagi A, tetap A. Tapi anak saya ini terhambat, dia tidak bisa mungkin dari segi IQ dia rendah mungkin ya Bu, atau mungkin dari segi dari segi mungkin dia ada keterbatasan dari keluarga mereka, mungkin seperti itu Bu. Oh, jadi dari apa yang saya tangkap tadi permasalahan Pak Edir, pusingnya karena IQ ya Pak Iya, ya? IQ anak saya sangat rendah. Anak ya Pak ya. Jadi menurut sebenarnya saya gini ya Pak Edir ya. Jadi apa kira-kira nih tujuan kita ngobrol-ngobrol ini hari ini Pak Edir? Apa yang Pak Edir harapkan dari obrolan kita hari ini? Baik. Jadi obrolan kali ini saya harapkan terutama adalah yang menjadi hambatan saya tadi, yang unek-unek saya yang nggak bisa saya ucapkan kepada siapapun, mungkin sama Ibu nanti ketika ada sharing kita berdua nanti di sini mungkin yang jadi beban saya tadi terlepas, seperti itu yang saya harapkan. Jadi yang beban saya tadi kepada siswa saya
yang siswa tadi berkebutuhan khusus tidak mampu dalam menguasai materi yang saya ajarkan, nanti di sini mungkin ada solusi, ada terpecahkan masalah yang saya hadapi bersama ibu. Baik, berarti itu Pak ya. Iya. Bagaimana Pak Khadir mengetahui kalau IQ mereka itu rendah gitu Pak ya? Maksudnya apa yang selama ini sudah Pak Khadir lakukan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak-anak Pak Khadir tersebut? Jadi kan Bu, gini Bu, saya kan mengajar di kelas 1 dan kelas 2, saya kan pelajaran agama. Jadi kan saya ini kepada anak didikan saya ini, jadi banyak temuan-temuan ketika saya mengajarkan tentang huruf alfabet, yaitu huruf bahasa Arab kepada anak saya. Mereka ketika melakukan melakukan pengenalan huruf, mereka itu masih keterbatasan sekali. Jadi ketika saya mengucapkan misalkan ini alif ya, diingat ya, nah, kami kasih jeda sampai waktunya 5 menit. Tapi masih aja ada hambatan bagi mereka sehingga anak itu tidak terselesaikan. Nah, menjadi permasalahan bagi saya ini, apa penyebab anak ini tidak bisa mengenal huruf itu? Apakah dia itu memiliki keterbatasan pada dirinya atau tidak? Nah, berdasarkan pengamatan observasi yang saya lakukan terhadap anak ini, berarti sesuai juga dengan sampaian dari guru kami ya, bahwa anak itu ada keterbatasan katanya, bahwa anak itu pernah mengalami step, mungkin dari segi itu yang menghambat anak itu menjadi suatu permasalahan sehingga IQ dia tidak sesuai dengan IQ yang manusia yang normal ya, seperti itu. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Jadi apa yang saya tangkap dari pembicaraan kita tadi itu kan berarti tidak semua anak ya Pak ya, Iya, yang semua anak. Ada 3 siswa Bu di dalam kelas saya. Saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, ada 3 siswa yang saya hadapi. Di kelas 1 ada 1 orang, di kelas 3 ada 1 orang, dan di kelas 5 ada 1 orang. Jadi totalnya ada 3 orang seperti itu Bu. Apa yang selama ini yang sudah baik yang pernah Bapak Khadir coba supaya anak ini mengingat apa yang Pak Khadir ajarkan, ada nggak misalnya metode-metode yang ingin Pak Khadir munculkan supaya ingatan mereka itu bisa lebih bertahan lama atau cepat mereka nangkepnya gitu Pak? Ada nggak? Ada Bu, kemarin kami ada melakukan seperti ini Bu ya. Saya melakukan pembelajaran pelafalan kartu buat anak-anak. Nah, di situ kami untuk kelas anak 1 yang berkebutuhan khusus tadi, yang anak yang IQ-nya rendah tadi, kami print kartu seperti huruf-huruf kayak gitu, dan kami taruh berwarna-warna. Nah, ketika anak itu ada warna yang misal ada warna kuning, ada warna hijau, nah itu mereka cepat tangkapnya. Nah, ketika menjadi mengenalkan huruf, nah di situ yang menjadi hambatan. Nah, tetapi ketika saya ubah dari tadi warnanya tadi misalkan warna putih menjadi warna hitam, warna kuning, mungkin dari segi itu saya observasi ada perkembangan sedikit ya Bu. Dari segi itu mungkin cara itu udah efektif saya lakukan. Mungkin butuh proses karena anak yang tadi yang saya alami itu sesuai dengan yang dia alami, mungkin ada beberapa faktor yang lain yang menjadi hambatan bagi dia. Jadi mungkin dari segi itu sudah saya lakukan, insya Allah sudah berjalan sesuai apa yang saya harapkan, tapi belum tercapai ya sampai 100% seperti itu. Oh begitu Pak ya. Berarti Bapak seperti membuat sebuah permainan ya untuk meningkatkan pemahaman dan anak ya Pak ya. Membuat kartu-kartu warna Pak ya. Luar biasa sekali ini Bapak ya Pak ya. Berarti dari percakapan tadi saya memahami bahwa anak-anak lebih mudah mengingat dengan warna, tampilan warna dari huruf Arab itu Pak ya, dari huruf hijaiyah itu. Jadi mengenal warna, kemudian dalam bentuk batu yang mereka bisa pilih dan kita bisa tanya, begitu Pak ya. Begitu kira-kira yang saya tangkap dari tadi ya Pak ya. Berarti sudah bagus Pak trik yang
kan ada nggak misalnya kapan ya nih, kapan nih rencana ini akan Bapak terapkan lagi bagaimana dan tekniknya, apakah ada orang-orang yang ingin Bapak libatkan untuk membantu Bapak dalam melakukan permainan atau ini Pak? Ya, baik Bu. Jadi di sini banyak ya kami libatkan, terutama saya di sini harus mencari tahu dulu informasi masalah tentang keterbelakangan anak ini. Anak ini kenapa dia penyebabnya bisa menjadi ini. Nah, ini saya bekerja sama dengan wali murid siswa. Nah, ketika saya mendapatkan informasi dari wali murid siswa bahwa anak ini bahwa saya katakan ibaratnya siswa ini berkebutuhan khusus lah, berkebutuhan khusus di bidang IQ-nya rendah, berarti dia tidak bisa dipaksakan. Berarti dalam gaya pembelajaran di sini, berarti saya harus membentukkan gaya belajar berdiferensiasi, di mana siswa yang tadi yang sudah mahir di situ, berarti saya buatkan LKPD yang sesuai dengan mereka inginkan, sesuai dengan minat bakat mereka, dan begitu juga yang siswa berkebutuhan tadi. Nah, di sini saya memberikan waktu secara luasa, saya perhatian penuh kepada anak ini, bisa dari segi saya sendiri untuk mengajarkan anak tersebut, dan bisa juga dari teman-teman yang mereka yang mahir tadi bisa membantu yang temannya tadi ketika saya melanjutkan menjelaskan materi yang perlu bimbingan yang sudah dalam bentuk pertengahan. Jadi yang mahir tadi bisa saling membantu, berkolaborasi bersama teman-teman mereka. Mungkin di sini yang menjadi saya tadi bermasalah atau malahan dari segi saya, tetapi ketika ada yang saya memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam kelas tadi sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya yang saya hadapi dalam mengajar tadi, seperti itu. Wah, luar biasa Pak Kaidir, dari apa yang sudah Pak Kaidir. Oke Pak Kaidir, sudah luar biasa sekali ya Pak Kaidir ya, dari penjelasan Pak Kaidir. Berarti Pak Kaidir sudah mencoba beberapa trik ya untuk daya tangkap anak ini supaya lebih cepat memahami yang baiknya menurut Pak Kaidir. Ceritakan tadi itu kurang ya Pak ya. Sudah bagus tuh Pak, Bapak sudah melakukan pemetaan siswa menurut gaya belajar siswa, bakat juga menurut apa tadi saya simak menurut kesiapan belajar murid ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Berarti menurut saya ini sudah mantap, sudah oke lah Pak. Kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan hal ini? Sebenarnya ini sudah saya lakukan dalam beberapa hari yang kebelakang, tetapi saya masih dalam pengamatan saya, ini berjalan nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi karena ini masih dalam proses, sehingga saya pengen melakukan coaching dengan ibu, pengen bertanya rencana ini apakah bisa jalan nggak. Tetapi setelah saya observasi, setelah berjalan 1 minggu, insya Allah anak yang tadinya kurang pemahaman, yang ingatannya rendah tadi, dia alhamdulillah saya observasi selama 1 minggu dia sudah hafal 1 huruf Bu. Jadi itu sudah sangat sudah sangat luar biasa sekali bagi diri saya sendiri. Itu di sini sudah menjadi daya dukung saya ya. Oh, berarti saya sudah mampu memberikan pemahaman kepada murid ini bahwa inilah keterbatasan dia. Berarti ke dalam keterbatasan dia juga mampu dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi tersebut. Nah, di sini saya udah menjadi teknik rasa dalam dia, sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk membangkit dia yang dari dia tadi dibilang orang dia itu berkebutuhan khusus, gak mampu dalam ini itulah. Dan saya pengen membuktikan kepada guru-guru yang lain dan kepada siswa yang lain, siswa ini bukan seperti apa yang mereka harapkan, bukan seperti yang apa mereka katakan, tetapi ingin memunculkan kembali yang dibilang tadi dia itu gak mampu. Inilah yang menjadi motivasi saya, menekatkan siswa itu agar sesuai apa yang saya harapkan, sesuai dengan siswa-siswi yang lain. Berarti di sini tidak ada keterbatasan pada dirinya, tetapi di sini kita harus sama-sama dalam diri kita sendiri untuk tujuan kita. Apa tujuan kita terutama? Oh, saya pengen ini. Nah, kamu harus belajar seperti ini. Itulah yang saya bentukkan, saya tekankan kepada anak didik saya seperti itu. Bagus sekali Pak Hedi ya. Dalam merencana, Bapak berarti akan segera melakukan untuk ke depannya ya Pak ya, untuk lebih memaksimalkan apa yang sudah Bapak lakukan ya selama ini ya. Bagus Pak, itu sudah bagus. Tadi saya tangkap dari percakapan Bapak bahwa kira-kira begini Pak,
untuk melihat tingkat keberhasilan yang Bapak lakukan terhadap murid Bapak itu, ada nggak pihak-pihak yang akan Bapak libatkan, misalnya untuk memantau atau mungkin barangkali untuk mengingatkan Bapak untuk melakukan ini agar supaya lebih baik atau berkelanjutan, Pak? Ada nggak misalnya yang akan Bapak libatkan? Ada Bu, yang terutama kami yang pertama kolaborasi dengan wali murid sendiri, karena kenapa? Ketika kami menjalinkan komunikasi setiap hari, misalkan kami di sekolah mengajarkan anak ibu seperti ini ya, nanti di rumah ibu ulangkan lagi. Nah, dari segi wali murid pun sangat mendukung sekali apa yang kami laksanakan di sekolah. Karena kenapa? Karena ini adalah untuk menciptakan keberhasilan seseorang itu butuh proses ataupun butuh dukungan dari siapapun, dan di sini dari kepala sekolah pun juga mendukung apa yang saya laksanakan, dan kemudian dari guru-guru yang lain udah gimana ya, udah ikut contoh juga dari segi saya, bahwa yang tadi saya katakan tadi, bahwa anak ini jangan kita judge bagi mereka bahwa ini kamu itu belum mampu. Tetapi dari segi kita ini ketika kita ada kemauan ingin membangkit anak tadi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan anak yang normal sebenarnya, insya Allah anak ini akan bangkit juga seperti anak-anak yang normal sebelum yang itu. Tapi kita ini harus punya kesabaran dan harus punya ketelitian untuk mengajarkan anak tersebut. Jadi di sini kesabaran bagi kita terutama itu sangat butuh sekali seperti itu. Bapak Gede nanti akan melibatkan orang tua sesuai ya Pak ya, dengan juga lah ya, jadi kerjasama ya Pak ya, kerjasama itu sangat butuh sekali, sangat dibutuhkan dalam kemajuan pendidikan kita ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak Kaidir. Waktu kita ini udah di ujung sesi Pak ya. Saya ingin menanyakan nih Pak, bagaimana perasaan Bapak dalam melakukan diskusi kita hari ini Pak? Baik Bu, tadi saya juga dalam diskusi tadi berarti saya ikut terasa rasa saya terharu juga ketika Ibu bertanya pertanyaan-pertanyaan pemantik Ibu tadi memunculkan perasaan saya ini, sehingga air mata saya ini mengalir Bu ya. Jadi di sini kami seriusnya bercakap dengan Ibu yang serius mungkin ya, karena kenapa ini ketika kita menciptakan sebuah keharusan terhadap siswa tersebut, kita ini tercapai apa yang kita rasakan seperti itu Bu. Jadi kan ketika saya melakukan satu ya, karena kan ini yang saya alami sendiri untuk mengajarkan siswa-siswa yang bertingkat di situ sangat susah sekali. Karena kenapa? Di situ siswa itu adalah saya pengen anak itu jangan dijudge oleh anak-anak yang anak yang tadi yang normal semua, tapi semua berkata kepada dia yang tidak positif. Jadi saya membangkitkan dia sendiri untuk melakukan hal-hal yang negatif, bahwa ingin membuktikan kepada orang-orang lain bahwa dia itu bisa. Ini hanya menjadi motivasi saya dalam melakukan ini. Mungkin di sini bisa menjadi permasalahan saya untuk menyelesaikan permasalahan kasus-kasus seperti ini. Oh, luar biasa Pak. Iya. Plus Pak, Bapak begitu menjiwai ya Pak ya, begitu mengharapkan keberhasilan untuk anak-anak Bapak ya Pak ya. Benar seperti apa yang Bapak katakan, kita tidak bisa menjudge siswa kita ya Pak ya. Apalagi kawannya itu kalau dia sudah memberi label seperti itu kepada temannya, itu akan menjatuhkan ya Pak ya, dari pembicaraan kita. Berarti akan menjatuhkan semangat dia untuk belajar. Untuk kembali bangkit dari dari ketidakmampuannya dia Pak ya. Jadi kita lah sebagai guru Pak ya yang harus ini Pak ya. Semangat Pak Kaidir, semoga Pak Kaidir berhasil dengan siswa Bapak yang inklusif ini Pak ya. Berarti bisa kita golongkan dalam siswa yang berkebutuhan khusus Pak ya. Pak Kaidir luar biasa. Pak Kaidir, semoga ke depan Pak Kaidir bisa menjadi contoh ini buat saya pribadi, dan mungkin nanti nggak tahu nanti di kelas saya juga akan menemukan masalah seperti Pak Kaidir. Ini bisa saya aplikasikan ke di kelas saya juga Pak Kaidir. Pak, saya pun Pak senang sekali pembicaraan kita hari ini, luar biasa Pak. Sangat bermanfaat Pak ya, membuka pikiran saya juga. Saya tidak terbayang sebenarnya masalah seperti yang luar biasa ini Pak.
Jadi berarti Bapak sudah menemukan solusi Pak ya, Sudah untuk permasalahan Bapak ini Pak ya. Semoga Pak berhasil. Saya ingin Pak ke depan berbincang lagi mungkin, atau minggu depan kita berbincang lagi Pak ya. Jadi saya ingin tahu proses yang luar biasa ini dan hasil yang luar biasa ini Pak ya. Iya, luar biasa sekali Bu. Kami begitu juga Bu, terima kasih banyak sudah melakukan coaching pada kita kali ini, sangat membantu saya juga karena di sini sudah membuka wawasan saya terutama dalam mengatasi masalah saya sendiri, dan di sini sudah sangat membantu diri saya sendiri, dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Sama-sama Pak. Ya, baik. Jumpa lagi nanti Pak ya. Ya, baik Sesi Bu, nanti berikutnya, kita Pak jumpa ya. lagi Bu. Bagaimana percakapan kita nanti kita lanjutkan lagi Bu ya, secara boleh di WA nanti. Oke Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Ibu Cut, luar biasa ya kucingnya tadi. Saya sampai terharu nih dengan kucing tadi ya, yang sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat ini, saya terbawa perasaan dengan kucing tadi. Oh ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kucingnya tadi, Ibu? Saya bahagia tentunya ya Bu ya, setelah melakukan sesi kuci tadi dengan Pak Haidir ya, dengan kuci saya. Beliau, saya merasa ini sudah berhasil melakukan pertanyaan pemantik Pak Bu hari ini. Oke, baik Ibu. Pada saat kucing tadi kita merujuk pada indikator pencapaian diri ya, pengembangan yang Ibu harapkan nih pada kompetensi coaching. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Saya tadi pada proses cuci Bu, sudah menurut saya Bu ya, saya sudah melakukan percakapan menggunakan alur tirta Bu ya, sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah. Saya juga sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari kuci saya Bu ya. Kemudian saya juga sudah melakukan teknik mendengarkan dengan rasa Bu. Ya. Oke, baik Ibu. Jadi sudah tercapai nih ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Ini izinkan saya nih menyampaikan pengamatan saya tadi Ibu ya. Iya Bu. Berdasarkan observasi yang saya lihat tadi, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik ya, dimana sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya ya, menemukan solusinya ya. Dan dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksi. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerangkan prinsip-prinsip tentang coaching. Di mana tadi saya lihat Ibu ketika Ibu tadi bertanya tentang coaching, yaitu dan coachingnya menjawab dengan keterbatasan si anak ya, anak berkebutuhan khusus yang mau, dan coaching Ibu mau berkolaborasi dengan wali muridnya, wali siswanya dengan orang tua si anak ya, itu apa solusinya. Oke, dan Ibu juga sudah melakukan ya kesadaran penuh, dengan kehadiran penuh juga Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga pada saat praobservasi tadi itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Oke, Ibu, Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Menurut saya kompetensi apa ini Ibu yang sudah tercapai? Menurut saya kompetensi yang sudah tercapai Bu, mendengarkan dengan teknik rasa Bu ya. Jadi dengan demikian saya lebih memahami
permasalahan apa yang disampaikan oleh coach saya tadi. Jadi kemudian saya juga sudah dapat melakukan pertanyaan yang bermakna, sehingga coach saya tadi Pak Hedir bisa menemukan penyelesaian atas masalahnya sendiri. Itu. Nah itu dari coaching jadi hasil apa yang baru saja dilakukan, apa saja yang kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Itu dia kayaknya mindfulness ya Bu ya. Seperti tadi saya juga hampir nggak bisa saya nggak bisa berkata-kata lagi karena kunci saya itu begitu menyayangi anak-anaknya gitu ya. Dia menjadi seorang guru yang seutuhnya, itulah Bu menurut saya. Jadi kayaknya saya mindfulness inilah yang harus saya kembangkan lagi. Jadi untuk menenangkan si kuci saya ini supaya dia lebih tenang, supaya dia lebih bisa terarah dalam mengambil kesimpulan ya Bu ya. Jadi kalau kita sudah biar sudah itu agak kesimpulannya agak agak kurang bermakna gitulah menurut saya. Tapi coach saya menurut saya sudah luar biasa tadi. Ya. Sudah kita jumpa ya. Sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang sangat ya. baik. Dan begitu memperhatikan muridnya ini, itu ya. yang saya salut. Baiklah Ibu, semoga kompetensi yang Ibu dapat kembangkan sesuai dengan harapan juga nantinya, dan semoga bisa mencapai kompetensi yang diharapkan berikutnya ya, memperbanyak praktik coaching kali Bu ya. Iya benar Bu. Oke. Kira-kira ada hal lagi yang ingin Ibu sampaikan? Sebenarnya kalau menurut saya sudah untuk coaching hari ini cukup ya Bu ya. Tapi saya rasa saya inginlah Bu nanti di pertemuan akan datang dilakukan seperti ini lagi. Kita berbincang sebelum melakukan coaching atau sebelum saya melakukan supervisi, kita dengan rekan atau dengan murid, saya ingin melakukan perbincangan seperti ini Bu. Untuk memperluas wawasan saya tentang murid saya atau tentang guru saya, permasalahan yang akan kita hadapi bisa kita selesaikan bersama. Baik Ibu, kalau itu sampai ketemu lagi nanti yang akan datang Bu ya. Semoga terlaksana dengan baik Bu ya. Iya Bu, semoga bisa saya terapkan juga di kelas saya jika saya punya masalah yang sama. Ya udah, saya akhiri. Assalamualaikum Bu ya. Terima kasih banyak nih Bu. Iya Bu. Saya juga terima kasih loh Bu waktu